Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Nanang selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang tren bisnis startup dan potensi resikonya. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas secara singkat mengenai perkembangan startup saat ini, tren bisnis yang sedang berkembang, serta risiko-risiko yang sering dihadapi oleh startup gitu. Lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini tuh apa sih itu startup? Startup tuh bisnis yang bergerak cepat gitu, grow yang sangat cepat lah gitu. Biasanya berbasis inovasi dan teknologi gitu. Tujuannya bukan cuma jualan. Jadi menyelesaikan masalah yang ada di sekitar atau di masyarakat gitu. Contohnya tuh Gojek lah. Dulu kan sebelum ada Gojek, kita kalau mau ngojek itu harus ke pangkalan lah. Beda dengan sekarang gitu, cuma buka HP aplikasi, langsung datang gitu kan. Atau makanan pesan ojek juga lebih simpel lah. Nah, intinya tuh startup tuh diinovasi lah. Nah, terus tuh inovasinya tuh pakai teknologi gitu. Tapi startup sama perusahaan teknologi itu beda, teman-teman. Bedanya tuh apa sih gitu? Dari umur biasanya kalau startup baru lah, beda dengan perusahaan teknologi gitu. Ada juga sih perusahaan teknologi yang baru, tapi rata-rata kayak Grab sama Gojek dulunya kan dia startup tuh baru. Nah, sekarang dia udah grow tuh jadi perusahaan teknologi. Yang kedua tuh fokusnya tuh kalau startup tuh ke grow, pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Beda dengan perusahaan teknologi tuh lebih ke efisiensi dan sustainable gitu. Yang ketiga tuh resikonya. Resiko startup kan lebih tinggi ya. Yang kita tahu gitu, banyak startup gitu yang tiba-tiba ngilang gitu, bangkrut. Kayak Nah, Genius gitu. Buruk kan, ojol buruk yang kemarin yang sempat ramai itu yang pas 2019 tuh. Nah, itu sih perbedaan startup sama perusahaan teknologinya. Setelah kita bahas tren startup, sekarang kita masuk ke realitanya. Startup itu kelihatannya keren, cepat, dan modern. Tapi di balik itu, tantangannya juga besar. Salah satu tantangan utama adalah ekspektasi pasar yang terlalu tinggi. Pengguna kan maunya aplikasi yang langsung lancar, cepat, dan minim error. Padahal, namanya juga startup kan, masih dalam proses pengembangan. Ini sering jadi tekanan karena kalau pengguna kecewa di awal, mereka bisa langsung pindah ke aplikasi yang lain. Selain itu, persaingan juga sangat ketat. Banyak ide yang mirip, bahkan dalam satu bidang itu bisa ada puluhan startup dengan konsep yang hampir sama. Jadi startup bukan cuma dituntut punya ide bagus, tapi juga harus punya pembeda yang jelas, semacam inovasi-inovasi mungkin. Dan satu lagi, startup harus bertumbuh cepat tapi tetap menjaga kualitas. Ini sulit apalagi kalau tim dan modalnya itu masih cukup terbatas. Sekarang kita masuk ke resiko yang pertama, yaitu resiko keuangan. Dari tantangan-tantangan tadi, muncul berbagai resiko yang paling sering dibahas itu salah satunya adalah resiko keuangan. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah burn rate. Sederhananya, ini kondisi ketika uang yang keluar jauh lebih besar daripada uang yang masuk. Selanjutnya kalau ini terus dibiarkan, modal modal tuh bisa habis sebelum bisnisnya benar-benar jalan. Startup juga sering bergantung pada investor. Masalahnya, pendanaan dari investor itu nggak pasti, bisa saja ditunda atau bahkan dibatalkan. Sementara itu, di awal startup justru harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, mulai untuk gaji tim, pengembangan aplikasi, sampai marketing. Makanya banyak startup yang sebenarnya idenya bagus tapi tumbang karena keuangannya nggak kuat. Selanjutnya kita masuk ke resiko operasional. Selain soal uang, ada juga resiko operasional yang sering terjadi di startup. Banyak startup masih banyak startup masih dalam tahap eksperimen. Jadi sistem kerjanya itu
belum rapih dan sering berubah-ubah. Misal hari ini pakai cara A, besok ganti lagi pakai cara B. Kalau ini terlalu sering berubah tanpa adanya evaluasi, kerja tim itu bisa berkurang atau kurang maksimal. Masalah lainnya ada di sumber daya manusia. Tim yang belum lengkap atau kurang pengalaman itu bisa kesulitan menghadapi masalah besar. Ditambah lagi target startup yang seringkali sangat ambisius, tapi kapasitas timnya masih terbatas. Kalau ini tidak diatur dengan baik, tekanan internal bisa muncul dan justru menghambat perkembangan startup itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga kita masuk ke resiko teknologi. Karena startup ini sangat bergantung pada teknologi, maka resiko teknologi juga jadi perhatian utama. Di tahap awal, aplikasi startup sering mengalami bug atau error. Kalau terlalu sering terjadi, pengguna juga bisa kehilangan kepercayaan pada kita. Apalagi kalau aplikasinya sering error di saat-saat paling dibutuhkan. Masalah lain adalah server yang mudah down, terutama saat jumlah pengguna meningkat tapi kapasitas sistemnya itu belum siap. Dan yang paling serius adalah resiko kebocoran data. Keamanan startup biasanya belum sekuat perusahaan-perusahaan besar, sehingga rawan terhadap serangan cyber. Seringkali data pengguna bocor. Dampaknya bukan cuma teknis, tapi juga ke reputasi dan kepercayaan publik. Selain resiko yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa resiko lain seperti resiko pasar. Resiko ini intinya berkaitan dengan bagaimana produk kita itu bisa diterima oleh pengguna. Yang pertama, pengguna nggak ngerti manfaat produk. Biasanya ini terjadi karena edukasi atau cara penyampaian produknya itu kurang jelas. Jadi orang-orang itu belum paham kenapa mereka butuh sama produk kita. Yang kedua, sulit mencapai pertumbuhan yang diharapkan. Kalau target pasar kita nggak tepat atau strategi pemasarannya kurang efektif, jumlah pengguna dan pendapatan itu bisa aja jalan di tempat. Yang ketiga, kalah saing dengan kompetitor yang lebih kuat. Di dunia startup, persaingan itu ketat banget. Kalau pesaing kita itu punya teknologi, modal, atau strategi yang lebih bagus, bisnis kita itu bisa aja gampang tersingkir. Selain itu, ada resiko reputasi dan regulasi. Resiko pertama adalah review buruk di internet. Sekarang orang-orang itu cenderung percaya sama komentar dan ulasan online. Jadi, kalau ulasan atau komentar negatifnya itu banyak, calon pengguna itu bisa aja langsung ragu buat nyobain produk kita. Resiko yang kedua, pengguna kecewa dan akhirnya pindah ke aplikasi lain. Misalnya aplikasi kita itu sering error, terus respon CS-nya itu lama atau fiturnya itu nggak jalan dengan baik. Terakhir, kesalahan kecil itu bisa menjadi besar. Di era digital, bug kecil atau kesalahan informasi sedikit aja itu bisa cepat viral dan berdampak buruk ke citra bisnis. Nah, untuk melihat seberapa besar sih resiko-resiko tadi, kita pakai matriks likelihood. Di sini kita bisa menilai dua hal, yaitu seberapa sering resiko itu bisa terjadi dan seberapa besar dampaknya ke bisnis. Dari tabel ini kita bisa lihat kalau risiko keuangan, risiko teknologi, dan resiko pasar itu masuk ke kategori risiko yang tinggi, jadi perlu perhatian lebih. Sementara risiko operasional serta reputasi dan regulasi ada di level sedang, tapi tetap nggak boleh diabaikan ya. Sekarang kita masuk ke contoh studi kasus. Di sini ada contoh studi kasus Genius. Genius adalah startup edtech dari Indonesia yang berfokus pada pendidikan berbasis teknologi. Genius dikenal karena mempromosikan pemahaman konsep daripada hafalan. Genius sendiri menawarkan berbagai layanan termasuk pembelajaran video, soal latihan, dan platform belajar mandiri untuk siswa SMP dan SMA. Terlepas dari kesuksesannya, Genius menghadapi masalah serius dan terpaksa melakukan PHK massal. Kenapa startup sebesar Genius bisa sampai di titik ini?
Yang pertama, persaingan di dunia edtech makin ketat. Setelah pandemi, banyak platform serupa muncul sehingga sulit bagi Genius untuk mempertahankan penggunanya karena sedikit perbedaan antar layanan. Kedua, kondisi setelah pandemi berubah drastis karena siswa kembali tatap muka dan bimbingan belajar offline semakin populer. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengguna Genius dan berdampak langsung pada pendapatannya. Ketiga, model bisnis berubah-ubah. Genius harus menyesuaikan model bisnisnya karena perubahan perilaku penggunanya. Penyesuaian ini tidak dapat dilakukan dengan cepat sehingga menimbulkan tekanan finansial karena pengeluaran tetap tinggi sementara pendapatan menurun. Keempat, konsumen tidak stabil pasca pandemi. Pasca pandemi, Genius mengalami penurunan jumlah konsumen dan perilaku pengguna yang tidak stabil. Pengguna platform edtech ini menjadi tidak konsisten. Hal ini pendapatan menurun dan berisiko terhadap keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, sekarang kita menjelaskan bagaimana cara mengelola risiko. Yang pertama ada validasi kebutuhan pasar. Membangun startup dimulai dengan memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini melibatkan wawancara, survei, atau uji coba untuk memahami permasalahan pengguna dan mencegah pengembangan produk yang tidak diperlukan. Yang kedua ada MVP. Startup harus dimulai dengan MVP, versi produk yang paling sederhana, yang dapat memberikan nilai kepada pengguna untuk mempelajari respon mereka dan mengoptimalkan fitur. Yang ketiga ada kelola cash flow dengan ketat. Cash flow yang baik adalah kunci untuk keberlangsungan startup. Memastikan operasional dan pengembangan dapat berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan finansial. Yang keempat ada umpan balik pengguna. Startup harus aktif mendengarkan umpan balik pengguna untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar dan tetap relevan. Yang kelima yang terakhir ada rencana darurat atau business continuity plan. Startup perlu memiliki rencana darurat untuk menghadapi situasi sulit yang tak terduga sehingga dapat meminimalkan kerugian dan menjaga keberlangsungan bisnis. Sekarang terakhir ada kesimpulannya dari materi ini adalah startup adalah bisnis inovatif yang bertumbuh cepat karena kebutuhan masyarakat dan teknologi. Namun di balik peluang yang besar ada risiko seperti keuangan, operasional, dan pasar yang dapat menghambat pertumbuhannya. Banyak startup yang gagal bukan karena ide yang buruk, tetapi karena tidak bisa mengelola risiko. Penting untuk memiliki strategi yang baik dan manajemen risiko yang efektif. Penting untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan di dunia startup. Thank you.